Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fikri Haikal, NPM 2019-030026 dari SK Malam semester 4. Di sini saya akan membawakan menjelaskan sedikit materi tentang PPI 8255 atau Programmable Peripheral Interface PPI, di mana versi yang akan kita bahas ini adalah versi atau jenis 8255, tipe 8255. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian dari PPI. Apa itu PPI? PPI adalah Programmable Peripheral Interface, adalah interface yang bisa diprogram dan memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan sebagai input maupun output ataupun kedua-duanya. PPI memiliki 3 port, masing-masing memiliki 8 terminal yaitu port A, B, dan C. Port C dapat terbagi atas 2 yaitu port C upper 4 terminal dan port C lower 4 terminal. Masing-masing port ini dapat berfungsi sebagai input ataupun output, termasuk port C upper dan lower difungsikan sama atau beda. Fungsi ini terbentuk dari kondisi data bus yang diprogram. Nah, konfigurasi fungsi dari 8255 adalah diprogram oleh sistem software sehingga tidak diperlukan komponen gerbang logika eksternal untuk perangkat peripheral interface. Nah, jadi itu adalah pengertian dari PPI atau Programmable Peripheral Interface. Oke. Kemudian di sini kita bisa saya menampilkan pin dari PPI 8255 atau yang biasa disebut dengan PIO. Nah, di sini ada pin yang pertama yaitu PA3, pin kedua PA2, pin ketiga PA1, pin keempat PA0 sampai ke pin 21 yaitu PB3. Ya, ini adalah tipe dari 8255A. Kemudian di sini juga pada pin ke36 ada pin pada pin 35 ada pin reset dan dan banyak lagi ya. Di sini ada VCC dan sebagainya. Oke. Kemudian ini adalah penjelasan dari masing-masing pin. Pada pin pin A0, pin A1 sampai pin A7 ya, sampai pin A7. 4 pin di sebelah kiri dan 4 pin di sebelah kanan. Ini adalah ini ialah port A yang terdiri dari 8 bit. Dapat diprogram sebagai input atau output dengan metode bidirectional input output ya. Jadi pin A0 sampai pin A7 sampai sini ya, 4 pin di sebelah kiri dan 4 pin di sebelah kanan itu dapat diprogram sebagai input atau output dengan mode bidirectional input output. Kemudian ada PB0 sampai PB7 ya. Di sini ada PB0 ya, 3 pin sebelah kiri paling bawah sampai dilanjut dengan 5 pin di sebelah kanan ya. Ada PB0 sampai PB7. Nah, port B ini dapat diprogram sebagai input ataupun output, tetapi tidak dapat digunakan sebagai port bidirectional. Bedanya dengan PA0 sampai PA7 tadi, pada PB0 sampai PB7 ini dia tidak bisa digunakan sebagai port bidirectional ya. Jadi dia tidak bisa digunakan dapat diprogram sebagai input atau output dengan mode bidirectional input output ya. Kemudian ada lagi PC0 sampai PC7 ya. Kita bisa lihat PC0 sampai PC7 di semuanya berada di sebelah kiri. Ini PC0 1 2 3, kemudian dilanjut 4 5 6 7 ya. Port C ini dapat diprogram sebagai input output, bahkan dapat dipecah menjadi 2 yaitu CU bit PC4 sampai PC7 dan CL bit PC0 sampai PC3 yang dapat diprogram sebagai input dan output. Kemudian ada yang disebut dengan pin RD dan WR. Nah, ini ada RD di sebelah kiri, kemudian sejajarnya di pin 36 ada WR ya. Nah, sinyal kontrol aktif rendah ini dihubungkan ke 8255. Jika 8255 menggunakan desain peripheral I/O, IOR, dan IOW dari sistem bus dihubungkan ke kedua pin ini. Ya, jadi misalkan kita menggunakan desain peripheral I/O, IOR atau dan IOW dari sistem bus, maka semuanya itu akan dihubungkan ke kedua pin ini, yaitu pin RD dan pin WR. Kemudian ada yang disebut dengan pin reset.
pin aktif tinggi ini seperti ini ya, pin reset pada pin ke-35 ya. Nah, pin aktif tinggi ini digunakan untuk membersihkan kontrol register sesuai dengan namanya reset ya. Jadi dia digunakan untuk membersihkan kontrol register. Ketika reset diaktifkan, seluruh port diinisialisasi sebagai port input. Jadi ketika pin resetnya ini aktif, ya dia digunakan untuk membersihkan kontrol register. Dan juga ketika resetnya diaktifkan, maka seluruh port diinisialisasi sebagai port input dan tidak ada port output lagi. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan CS. Ya, ini di pin 6 CS atau chip select. Pada saat CS memilih chip, A0 dan A1 yang memilih port tertentu. Jadi pada saat CS memilih sebuah chip, maka A0 dan A1 yang memilih port tertentu. 3 pin ini digunakan untuk mengakses port A, B, atau C atau control register sesuai dengan tabel. Di sini ada A0, A1, A0 ya. Nah, kemudian jika 3 pin ini digunakan untuk mengakses port A, B, dan C atau control register sesuai dengan tabel. Kemudian di sini ada gambar blok diagram ya, di mana di sini sudah ada sudah digambarkan diagramnya berbentuk diagram. Ada grup A control ya. Kemudian ada read write control logic, di mana pin yang terhubung ke sini adalah pin RD, pin WR, pin A1, A0 dan reset. Ya, kemudian ada CS juga. Kemudian pada data bus buffer, sini ada bidirectional data bus D7 sampai D0. Ya, grup A control. Kemudian grup A port, di sini IO PA7 sampai PA0. Kemudian ada grup A porsi upper ya, IO PC7 sampai PC4. Kemudian ada grup B porsi lower. Ya, ada PC3 IO juga, ada PC3 sampai PC0 pinnya. Kemudian grup B port B dari PB7 sampai PB0. Di sini juga input output ya, seperti ini. Kemudian di sini ada 8 bit internal data bus ya. Kemudian juga ada grup B control dan di atasnya juga ada grup A control. Oke. Kemudian di sini ada control word ya, di mana D0 itu terhubung ke porsi atau lower, 1 sama dengan input, 0 sama dengan output ya. Kemudian ada D1, dia terhubung ke port B. Kemudian D2 ke mode selection. Jika 0 maka dia mode 0, jika 1 maka dia mode 1. Kemudian pada bagian D3 dia akan terhubung ke grup A, yaitu porsi upper, 1 input, 0 sama dengan output. Kemudian ada D4 ke port A, 1 input, 0 output. Kemudian D5 dan D6 ini dia langsung masuk ke mode selection. Ya, dia ke mode selection di mana ada 00 sama dengan mode 0, 01 mode 1, 1x mode 2. Terakhir ada yang disebut dengan D7. Dia ke mode set flag. Ya, mode set flag. Jika 1 maka dia aktif. Nah, kemudian ini ada mode pemilihan dari 8255. Poin pertama, pada saat port A, B dan C digunakan sebagai input output, di sini ada IO ya. Perlu diset juga mode operasi dari port tersebut. Ada 4 mode operasi yang dimiliki 8255. Yang pertama adalah mode 0. Mode 0 ini ialah mode yang paling sederhana, di mana semua port dapat diprogram sebagai input atau output. Pada mode ini, seluruh bit sebagai output atau input, tidak ada bit yang dapat dikontrol secara individual. Ya. Kemudian, mode yang kedua adalah mode 1. Pada mode ini, port A dan B dapat digunakan sebagai input atau output dengan kemampuan jabat tangan. Sinyal jabat tangan disediakan oleh bit-bit port C. Kemudian, mode yang ketiga ada disebut dengan mode 2, yaitu port A dapat digunakan sebagai port bidirectional I/O dengan kemampuan jabat tangan, di mana sinyalnya disediakan oleh port C. Port B dapat digunakan sebagai mode I/O sederhana atau mode 1 jabat tangan. Kemudian terakhir ada yang disebut dengan mode BSR, bit set reset ya. Pada mode ini hanya bit individual porsi yang dapat diprogram. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan singkat dari PPI 8255 atau yang biasa disebut dengan PIO. Oke, atau programmable input output. Nah, di sini dia disebut PPI 8255 atau programmable peripheral interface.
Nah, saya sudah tampilkan tadi pinnya, kemudian penjelasan dari masing-masing pin, kemudian disusul dengan blok diagram, dan juga ada control word, dan juga termasuk mode pemilihan dari 8255. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.